Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kalian pada hari ini kabarnya? Ada yang sakit nggak? Sehat ya kalian ya. Nah, pada pagi menjelang siang ini, Ibu mau memulai pelajarannya ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Nah, Ibu mau presentasi kalian dulu. Nah, tapi tuh sebenarnya Ibu tuh mau memberikan presentasi menggunakan Google Form. Tapi kalian tuh biasanya tuh curang gitu loh. Jadi kalian tuh nanti bisa copy linknya terus kalian kirim ke grup. Jadi nanti kalau yang nggak berangkat itu tetap bisa absen. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu. Jangan melakukan kecurangan gitu ya. Nah, hari ini ada yang tidak masuk. Ihil, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Sebelum kita mulai, saya mau share screen dulu ya. Udah terlihat belum? Masih loading, Bu. Belum, Bu. Oke. Sekarang udah belum ya? Masih Masih loading proses, juga. Bu. Udah. Udah, Bu. Oke, perubahan sosial ya. Nah, kalian ada yang udah paham mengenai perubahan sosial? Ada pemahaman kalian? Silahkan, ada yang bisa Saya, Bu. menjelaskan? Silahkan, Saya, Bu. Mbak. Setahu saya perubahan sosial itu proses yang mempengaruhi aspek-aspek di kehidupan bermasyarakat, Bu. Iya benar ya. Ini kalian tuh online, kita belajarnya online, tapi harus tetap semangat ya semua. Jadi jangan yang loyo gitu. Karena kan kalian udah kelas 12 nih. Bentar lagi mau lulus. Kalau misalnya udah lulus kan kalian mau ke bangku kuliah. Nah nanti beda lagi nih pembelajarannya. Jadi kalian harus tetap semangat meskipun ini belajarnya secara online begitu ya. Oke, tadi jawaban dari Mbak Arina itu udah benar ya anak-anak. Nah di sini ada beberapa pengertian menurut ahli. Bentar. Ada Sela Sumarjan yang menjelaskan perubahan sosial itu merupakan segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk juga nilainya, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada Kingsley Davis. Perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam sistem masyarakat. Dan yang terakhir adalah dari William F. Ogden yang mengungkapkan bahwa perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun non-material. Gitu ya, jadi jawaban dari Mbak Arina tadi itu udah mencakup semuanya, jadi udah benar ya Mbak. Selanjutnya, ini ada teori perubahan sosial. Ada evolusi, fungsional, dan juga konflik. Evolusi ini berubahnya tuh perlahan-lahan jadi agak lama. Nah, yang menarik dari evolusi ini adalah prosesnya itu terjadi ada namanya teori siklus ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu yang kedua adalah fungsional. Perubahan pada setiap unsur masyarakat itu mempengaruhi perubahan pada unsur lainnya. Karena apa? Karena masyarakat itu memiliki fungsi yang saling terkait, jadi semuanya itu saling berkaitan. Saya membutuhkan Anda membutuhkan saya, gitu. Jadi kalau satu berubah, semuanya bisa berubah, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah konflik. Dinamika dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan benturan kepentingan. Nah, dalam proses yang berlangsung ini di dalam konflik itu pasti akan ada perubahan sosialnya, entah dari pihak yang berkonflik ataupun dari pihak yang lain, begitu. Selanjutnya ini ada proses dalam teori evolusi. Ada linear, multilinear, dan juga siklus. Nah, kalau linear ini harusnya tuh lurus, tapi menanjak, ya. Prosesnya tuh terjadi secara serempak, gitu. Nah, yang multilinear itu prosesnya tuh nggak serempak, hanya ada di beberapa wilayah aja. Terus perkembangannya juga nggak jelas, ya. Terakhir adalah siklus. Yang siklus itu berputar. Nah, kalau yang linear ini tuh nggak jelas ya. Terus kalau yang siklus itu perubahannya juga terjadi pasang surut. Jadi dulu ngehits, sekarang udah nggak ngehits. Maksudnya kayak style-style yang kita pakai dulu pada saat ini tuh dulu tuh pernah nge-hype gitu loh. Sekarang ada lagi. Nah, itu karena itu siklus ini gitu ya.
Nah, selanjutnya, coba ada yang bisa jelaskan nggak? Ini tuh teorinya tentang apa? Dua ini. Ini untuk menambah nilai keaktifan kalian, silahkan. Ada yang bisa menjawab? Itu siklus bukan ya, Bu? Karena garisnya berputar-putar. Kalau yang lurus itu kan linear. Ya benar ya Mbak. Jadi ini udah kelihatan putar-putar seperti ini. Jadi kalau seperti ini gampang ya. Mengenalinya itu gampang. Dan sekarang ngetren lagi. Ini siklus gitu. Lalu kita ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 3 ya perubahan bentuk-bentuknya itu. Yang pertama ada cepat dan lambat. Yang lambat itu dikenal dengan evolusi, sedangkan yang cepat itu revolusi. Lalu yang kedua ada pengaruhnya besar dan kecil. Perubahan yang kecil itu tentu tidak akan berdampak besar pada aspek kehidupan, sedangkan yang perubahan besar itu berdampak pada aspek kehidupan. Misalnya, kayak apa ya, pemangku kebijakan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan, itu nanti pengaruhnya itu besar karena ini akan mempengaruhi aspek kehidupan kita sebagai masyarakat, gitu. Lalu ada tidak dikehendaki dan dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki berlangsung secara aktif. Yang dikehendaki itu sudah direncanakan untuk kepentingan bersama, gitu. Nah, ini coba jelaskan gambar di samping. Ini ada kebun sama traktor. Termasuk dalam bentuk perubahan sosial yang apa? Saya mau coba menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak. Jadi menurut saya itu termasuk yang pengaruhnya besar karena traktor itu mempermudah pekerjaan petani dan berpengaruh ke aspek lainnya. Seperti itu, Bu. Oh iya, benar ya, udah benar banget. Jadi kalian udah paham mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Tuh, ini dulu efisien. Dan traktor, ada traktor, teknologinya berkembang, berubah semuanya gitu. Lalu traktor itu menjadikan pekerjaan petani itu lebih efisien dan juga efektif. Kalau petani udah selesai membajak sawah, mesti kan bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Terus nanti juga padi juga insya Allah cepat panennya, ya, jadi kita punya beras di rumah gitu. Yang selanjutnya adalah proses perubahan sosial. Ini ada 4 proses. Yang pertama adalah difusi. Proses penyebaran unsur sosial budaya dari individu ke individu lain atau masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang kedua adalah asimilasi. Proses sosial budaya terbentuk dari 2 budaya yang berbeda dan menghasilkan budaya yang baru. Nah, di asimilasi ini kan tentunya budaya yang baru itu menghilangkan budaya yang lama. Gitu ya. Jadi terus yang akulturasi. Ini tuh muncul karena 2 budaya berbeda, namun tidak menghilangkan budaya yang lama. Jadi kayak kolaps gitu biasanya. Terus ada akomodasi. Akomodasi ini merupakan proses peredaan ketegangan suatu konflik. Akomodasi juga merupakan keadaan tenang di mana pihak yang berkonflik itu mengadakan upaya penyesuaian. Jadi misalnya baru ada berkonflik ya, karena tidak semua orang itu menerima perubahan. Nah, nanti pihak-pihak yang berkonflik itu akan mengupayakan ketenangan gitu. Jadi mereka bisa berakomodasi secara musyawarah, mufakat, pokoknya yang menyelesaikan konflik gitu. Nah, selanjutnya, silakan dicoba ya, analisislah proses akomodasi dan berikan contohnya. Nah, silakan anak-anak, ini untuk menambah nilai kalian ya, meskipun online, tapi kalian harus tetap aktif gitu. Silakan, ini ada yang bisa menganalisis proses akomodasi. Tadi saya sudah memberikan jawaban ya sebenarnya ya. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu izin menjawab. Iya, silakan. Iya Bu, menurut saya akomodasi itu untuk membuat pernyataan damai antara dua pihak yang sedang berkonflik. Nah, dalam perubahan sosial itu kan pasti ada konflik yang terjadi kan, Ya, karena tidak semua masyarakat itu bisa menerima perubahan. Ya, maka dari itu akomodasi ini menjadi jalan tengahnya. Seperti itu, Bu. benar ya Mbak Ria. Mbak Ria berarti tadi mendengarkan saya ya waktu menjelaskan. Nah, itu bisa dicontoh ya Mbak Ria. Gitu, meskipun kalian kan off cam, saya nggak tahu nih kalian baru ngapain. Jadi ya paling nggak harus mendengarkan juga ya. Ini kalau misalnya besok keluar di USBN atau UN, kalian bisa menjawab. Oke? Lalu kita ke yang terakhir, dampak perubahan sosial. Ya tentu ada dampak positif. Yang pertama, perbaikan di bidang pendidikan. Ya contohnya gampang sih, kayak kalian ini baru nge-Zoom, itu kan berkembang ya pendidikannya, itu udah ada ke teknologi gitu. Terus nanti kalian menggunakan Classroom juga atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Ini juga teknologi ini juga bersangkut. Teknologi itu mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Semuanya ya, kayak kita sekarang udah mengakses
dengan kita punya mesin-mesin yang modern gitu. Nah, tentu ini juga akan sangat paut dengan bung ya berarti ya. Sekarang di pabrik-pabrik itu tentu kan udah pakai yang modern ya. Kalau misalnya nggak yang modern kan kayaknya lama banget kan. Padahal pabrik kan dituntut untuk bekerja cepat. Makanya pabrik membutuhkan mesin-mesin yang modern gitu. Yang terakhir adalah perbaikan di bidang pemerintahan. Kenapa bisa begini? Karena pemerintah itu akan melihat situasi masyarakatnya, gimana perubahannya tuh kayak apa, nanti baru bisa diambil kebijakannya gitu. Yang terakhir ini ada dampak negatifnya. Nah ini ada ini kalian udah paham lah ya. Moral itu kan tentunya karena kita udah kayak misalnya pubbing gitu. Pubbing kan menyebabkan kita hanya fokus ke teknologi atau ke sosial media. Jadi kita moralnya tuh jadi berkurang gitu. Kita kayak hilang sopan santun gitu. Terus sedangkan juga karena nggak semua orang tuh bisa menerima perubahan tadi, jadi ada yang bisa menerima, oh teknologi masuk nih, terus nanti ada yang nggak bisa kayak orang tua juga belum mampu mengikuti perkembangan teknologi juga kan gitu. Nah sekarang ini tugas buat kalian, buatlah mind mapping perubahan sosial. Jadi ini tugasnya saya itu sudah membuatkan kalian kelompok ya di Classroom, nanti silahkan dicek di kelas sosiologi kita. Terus apa yang kalian buat itu menggunakan konsep board. Terus nanti kalian memilih poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya ada dampak, ada pengertian, ada proses, ada bentuk, ada teori. Nanti kalian pilih salah satu, terus kalian buat mind mapping-nya. Gitu ya. Semua harus bekerja. Nah, nanti juga ada penanggung jawabnya per kelompok. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian sendiri. Setelah itu nanti kalian tulis di classroom ya. Kelompok 1 misalnya mau mengambil poin yang dampak. Terus nanti kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya silahkan disesuaikan. Begitu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau mau bertanya silahkan. Jadi saya belum. Ya silahkan Mbak. Ini suaranya nggak ada ya Mbak? Ya udah kalau nggak ada pertanyaan bisa dicukupkan ya. Oke, belum ada. Udah nggak apa-apa kalau belum ada. Ini udah mepet banget waktunya ya anak-anak. Udah saya cukupkan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan menyusul, bisa kalian terus di classroom atau di grup. Insya Allah saya balasnya cepat gitu. Udah sekian pelajaran kita hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.